Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna zakiyya warhamna bis-salihin. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'matika allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa sallallahu. Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali. Puji syukur kehadirat Allah diberi kesehatan. Puji syukur kehadirat Allah kita Zoom justru dalam rangka mengucapkan terima kasih kepada Allah. Baik, persingkat waktu kita mulai. Kaifiyatul hamdi wassana ala Allah ta'ala wa mahamul Qur'anil azim. Ayat 1 sampai 8 diberi tema oleh Pasir. Kaifiyah, cara memuji, asana memuji juga kepada Allah. Bahasa kitanya cara bersyukur kepada Allah dan maham fungsi atau fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran Al-Azim yang maha besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada hamba-Nya Al-Quran dan tak ada kebengkokan sedikit pun. Qayyimah, amat sangat lurus. Liyunzira ba'san syadidan min ladunhu, untuk memberi peringatan azab, ba'san azab yang besar dari sisinya azab itu. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang beriman. Alladzina ya'maluna shalihat, yang melakukan amal saleh. Apa kabar gembiranya? Annalahum ajron hasanah, bahwa bagi mereka orang yang beriman memiliki mendapatkan pahala yang baik, yakni surga. Fakisina fihi abada, tinggal di dalamnya, di dalam ajron hasanah selamanya. Apalagi fungsinya wa yunzirul ladzina qalu takhadzallahu walada. Al-Qur'an ini memberi peringatan kepada mereka yang berkata bahwa Allah punya anak. Malahum bihi min ilm, dan mereka nggak tahu. Wala li abaihim, juga nenek moyang mereka nggak tahu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, berat, besar sekali kata-kata Allah punya anak yang keluar dari mulut mereka. Yaquluna illa kadziba, mereka cuma bohong. Bohong sampai hari ini dan kiamat. Masih meyakini Allah punya anak. Wala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim. Bisa jadi engkau ya Muhammad membunuh dirimu sendiri karena mengikuti kata-kata mereka. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Padahal mereka tak beriman dengan Al-Quran ini. Gara-gara itu maka engkau menjadi sedih. Asafa. Asafa sedih. Inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Sungguhnya kami menjadikan semua yang ada di permukaan bumi ini perhiasan indah laha, bagi bumi itu, linabluwahum, agar kami bisa menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara mereka yang punya amalan paling bagus. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan jurusa. Kemudian kami juga yang menjadikan permukaan bumi ini debu, tandus, padahal sebelumnya luar biasa subur. Ya, berikutnya apa aja? Nah, al-qiraat iwaja qayyimah.
Qara'a hafaz bisakti ala alif. Imam Hafaz membacanya dengan sakat. Sakat berhenti sebentar. Di alif iwaja. Halatul wasli saktah latifah biduni tanafus. Tapi saktahnya itu halus, lembut, sedikit, tanpa napas. Tanpa napas biduni tanafus. Waqra al-bakun bighairi sakat. Iwajang itu yang tanpa sakat. Iwajakai itu pakai sakat. Sakat berhenti sebentar. Kayak dalam ayat lain. Nah, ini bukan ahlinya saya. Ada ayat dalam Al-Quran. Wa mayyat takhi faula. Nah, di sana ada sakat. Wa mayyat takhi faula. Hinya setengah. Hi faula. Itu ada sakat berhenti sebentar. Nanti tanya ya sama Bu Rina. Bisa. Iya, baksan berikutnya. Baksan wa qara'as susi wa hamzah waqfan baksa wa yubashir qara'a hamzah wal kisai yabshur bukan yubashir. Iya, al-i'rab. Walam yaj'al lahu iwaja al-wawu lil atfi ala anzala. Anzala ala abdihil kitabah walam. Nah, itu atafnya. Wal ula ja'lul wawi lil hal minal bukan wal ula, wal aula. Wal aula lebih bagus, lebih utama wawunya itu lil hal. Wal hal gitu. Ala takdir anzalal kitab ala abdihi ghaira maj'ulin lahu iwaj. Kalau wawunya hal, maka ayatnya yang berbunyi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam, maka walam itu dalam keadaan itu qayyima wa huwa aula menja'li ma'tufan ala anzala lima fihi minal fasli baina ba'dis silah wa ba'd. Qayyima eh, qayyima ini lebih afdol aula menjadi ataf dari mulai anzala. Anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu iwaja wa qayyima. Gitu. Ya. Lima fihi minal fasli. Kenapa begitu? Karena ada fasal. Fasal akhir ayat itu. Baina ba'dis silah wa ba'd. Walau kana lil atfi kanal ma'tuf fasilan baina ab'adil ma'tuf alaihi. Kalau itu untuk ataf, maka maktufnya dipisah antara sebagian maktuf. Walidzalika qila fil ayah taqdim wa ta'khir. Oleh karena itu dalam ayat ada takdim, ada takhir. Ada yang harusnya dibelakangkan, didahulukan. Yang harusnya didahulukan, dibelakangkan. Begini dia buktinya. Takdir anzalal kitab qayyiman walam yaj'al lahu iwaja. Ini versi mufassir ya. Tuh, kalau struktur nahunya begitu. Anzalal kitab. Jadi lengkapnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba qayyima. Tuh, hal. Baru walam yaj'al lahu iwaja. Tapi dalam Al-Qur'an enggak begitu. Ada rahasia balaghah. Barangkali nanti dibahas. Ya, berikutnya. Nah, liun ziro.
qayyima qala fil kasyaf al-ahsan ayan tasiba bimudmar. Menurut, nah, kok ini jadi menggema ini? Menurut Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, qayyima ayan tasib bimudmar. Dia dinasobkan dengan domir. Wala yuj'al halan minal kitab. Bukan hal. Man'an minal fasli bainal hal wa sahibihi. Agar terhindar dari terpisahnya hal dan sahibul hal. Wakilah hal minal kitab. Iya. Ada juga yang berpendapat itu tetap hal kayak tadi. Yaitu keadaan dari kitab Al-Quran. Al-Quran gimana keadaannya? Qayyim. Lurus. Tidak ada kebatilan. Semuanya hak. Liun ba'san. Allah muta'alliqa bi anzal. Li untuk. Apaan yang untuk? Kitab. Itu namanya hubungannya. Korelasinya dengan kitab. Untuk mengingatkan ba'san. Ba'san maf'ul sanin liunzir. Maf'ul kedua dari yunzir. Maf'ul awal mahzuf. Takdiruhu liyunzirakum ba'san syadidan miladunhu. Untuk mengingatkan kalian azab yang pedih langsung dari sisinya, miladun, dari sisi Allah. Berikutnya, miladunhu. Qur'a bidhammid dal alal asli. Kalau dun itu aslinya. Wabiskaniha ala wazni adud. La wa huzifad dhammah fayuqal adad waladan. Wabismamiha biddom litambih ala anna aslaha huwa dom. Udah, jangan diperhatikan ya. Ini udah hubungannya sama kiraat. Makisina fihi hal minal ha wal mim fi lahum. Makisina hal. Hal keadaannya, hal keadaan mereka. Makisin artinya tinggal. Fihi fi ajrin hasan. Ajrin hasan, pahala yang bagus, maksudnya surga. Makisi, tinggal. Kaburat kalimatan. Tamyiz mansub. Kalimatannya tamyiz. Kaburat besar. Al-kalimah, kalimah. Kalimah kata-kata mereka. Allah punya anak. Pengikut Nabi Musa bilang Allah punya anak. Namanya Uzair. Pengikut Nabi Isa bilang Allah punya anak. Namanya Isa. Musyrikin Mekah bilang Allah punya anak. Siapa anaknya? Malaikat. Wa takhruju jumlah fi'liyah sifah. Takhruju kedudukan i'rabnya sifat dari kalimat. Iyaquluna illa kadziba. Ay ma yaqulun illa kadziba. In bimakna ma. Mereka cuma bohong. Mansub. Jadi maf'ul. Coba angkat dikit. Iya. Maf'ul yaqulun. Mislu qultu syi'ran au khutbatan. Iya. Aku berkata syair atau khutbah. Asafan mansub alal masdar. Maksudnya alal masdar maf'ul mutlaq. Ya. Fi maudhi'il hal. Tapi tempatnya hal. Au maf'ul li ajli. Asafan sedih. Sedih campur kesel. Siapa itu yang sedih campur kesel? Nabi Muhammad. Sedih, dia sudah berusaha maksimal mengajak orang beriman. Dalam konteks ini, objek dakwahnya ahlul kitab sama musyrikin Mekah. Lalu udah dikasih mukjizat Al-Quran. Enggak juga. Boleh kebayang tuh. Sedih sama kesel. Apalagi dihubungkan dengan kondisi sekarang. Sedih kita.
Lihat orang yang tanahnya digusur sejak zaman nenek moyang, nggak dibayar, kasih sertifikat 10 tahun. Sementara Cina kasih hakuna pakai 190 tahun. Jadi kesal kayak begitu Nabi. Maka kalau ala kabahiun, kalau begitu terus kamu sama aja dengan membunuh dirimu sendiri. Gitu. Kalau ala kabahiun. Zinatallaha maf'ul sanin. Maf'ul kedua lija'alna. Ja'alna. Maf'ul pertama yang ardo. Bimakna soyarna kami jadikan. Bumi luar biasa indah. Pepohonannya, bebuahannya, hijaunya, dan semuanya indah. Wa in wa inna ja'la bimakna khalaqna. Inna ja'ala maksudnya bimakna khalaqna kami ciptakan. Fahuwa maf'ul bihilah. Itu maf'ul bih. Ya, selesai. Nah, ini al-balaghah. Wa yubasyir wa yunzir bainahuma tibak. Ada tibak. Liyundara ba'san syadid wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada fihi itnam. Itnam panjang bizikril khas ba'dal am. Menyebut yang khusus setelah yang umum. Yang umum dulu. Yaitu liyundara ba'san syadid dan umum. Terus yunzir alladhina qalu ittakhadallahu. Khusus. Itu orang-orang yang berkata Allah punya anak. Wa fi kulli minhuma hasfun badi'un. Pada liyunzira ba'san syadida dan wa yunzir ladina qalu takhadallahu walada ada hazaf yang sangat indah. Fa hazfu minal jumlah al-ula al-maf'ulul awal ay liyunzirul kafirin. Ada yang dibuang pada liyunzira ba'san syadida yaitu liyunzirul kafirin. Wa huzifa minal jumlah asani al-maf'ul sani wa huwa azaban. Sementara pada yunzir yang kedua alladzina yunziral ladzina qalu takhadallahu walada azaban. Ya, ada azab nanti. Iya. Fa fa huzifa lidalalatil awal alaihi. Itu dibuang menunjukkan ya yang dibuang menunjukkan kata yang dibuang yang pertama. Sudah paham belum? Contoh lain begini. Iza sama'un syaqqat. Iza itu setelah iza harus fi'il. Tapi iza sama'u isim. Mana fi'ilnya? Enggak dibuang. Enggak dibuang, enggak disebut. Dibuang. Apa fi'il yang dibuang? Tuh ditunjukkan oleh fi'il sesudahnya insyaqqat. Maka takdirnya idzan syaqqatis sama'u insyaqqat. Itu ya. Mana dia? Di dalam asani. Sudah. Berikutnya ini. Bakhi'un nafsaka. Bakhi'un isim fa'il. Dia perlu maf'ul. Nafsaka itu maf'ul. Buktinya bakhi'un bertanwin. Kalau enggak bertanwin bacanya nafsik. Mudhof untuk penilai. Nah ini. Bakhi'un nafsaka ala asarihim. Isti'arah tamsiliyah. Isti'arah tamsiliyah peribahasa. Berakit-rakit, bukan begitu. Sedia payung sebelum hujan. Itu isti'arah tamsiliyah. Atau majaz murakkab. Selalu masih pada ingat. Nggak enak diterangin lagi kalau masih pada ingat. Gitu. Terangin ya matiin lampu dulu. Nanti saya terangin. Bakhiun artinya membunuh. Atau membinasakan. Nafsak dirimu. Ala asarihim kalau terus perasaanmu ngikuti mereka. Mereka yang nggak mau iman. Gitu maksudnya.
Syubbiha haluhu sallallahu alaihi wasallam ma'al musyrikin bihali man faraqatul ahbab. Diserupakan keadaan Nabi berhadapan dengan objek dakwah yang nggak mau nerima dakwah. Diserupakan dengan apa? Dengan orang-orang musyrik yang ditinggal kekasihnya. Kebayang? Kasihnya dalam konteks akidah. Akidah mereka Tuhan punya anak itu ibarat kekasih. Ya, mau tinggalkan? Nggak mau berpisah sama kekasihnya. Fahamma biihlaki nafsihi huznan alaihim. Maka dianggap oleh Allah Nabi kalau terus mengikuti keinginan perasaan kayak begitu, dianggap dia ingin membinasakan dirinya karena sedih. Orang musyrik meninggalkan Tuhan yang diyakininya sedih. Kesedihan itu luar biasa tinggi, bisa jadi akan membuatnya mati atau binasa. Diungkap oleh Al-Quran. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Terusnya asafa gitu ada kata. Oke terus Pak Jamal. Nah ini. Fala'allaka bakhi istifham inkari bimakna an-nahi. Jangan. Ai la tabkha nafsak. Jangan kau bunuh dirimu li'iradihim anil iman karena mereka berpaling dari beriman. Asafa, maka engkau membunuh karena sedih. Ya emang gitu. Coba hubungkan dengan kondisi sekarang mulai dari pra pemilu, pilpres, saat pemilu, setelah pemilu, masuk pilkada. Kalau boleh nangis itu apa namanya simpatisan Anies nangis. Tapi apa artinya nangis? Termasuk Anies sendiri. Nah ini dia. Kalau boleh diterapkan dalam kondisi yang dialami beliau dan umat secara keseluruhan. Wala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Dan seterusnya ia quluna illa kadziba. Bukan. Wala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Apa ya? Lupa. Iya. Lam yu'minu bihadzal hadisi asal. Itu deh. Walam yu'minu apa falam? Walam. Ah? Ilam yu'min. Benar-benar. Ilam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Iya. Tuh. Mudah-mudahan. Ya. Ya udah mau mengamalkan ayat ini. Iya. Jangan ikutin. Makanya mau digiring-giring ke Jawa Barat. Jangan mau. Kalau mau hancur. Itu maksud bakhi'un nafsaka, membunuh, menghancurkan. Bukan dalam artian dibunuh secara fisik. Hancur. Sementara yang lain udah pada hancur. Ya belum. Ya dan tidak insya Allah. Oh luar biasa. Dibully. Beredar apa namanya itu ajakan isi formulir mau bikin partai dan kita sumbangan bohong. Oke, al-mufradat al-lughawiyah. Alhamdulillah, alhamdu al-wasfu bil jamil sabitun lillahi ta'ala, mensifati. Al-wasfu mensifati, ada rubah yang mensifati. Mensifati dalam konteks lain mendeskripsikan, membayangkan, menggambarkan dengan berbagai macam keindahan, kebagusan,
kemuliaan, pokoknya yang bagus-bagus. Itu alhamdulillah. Siapa yang disifati begitu? Allah. Bagi Allah, itu alhamdulillah. Wa huwa ta'lim lil ibad kaifa yasnauna yasnauna 'ala Allah wa yahmadunahu ala adzali na'maihi 'alaihim wa hiya ni'matul Islam. Nah, alhamdulillah baik yang ini saya hitung di Al-Qur'an alhamdulillah itu yang di awal dan yang di tengah itu banyak 15 kata alhamdulillah. Apa isinya? Taklim, mengajarkan kepada kita para hamba bagaimana memuji Allah, bagaimana memuji atas apa? Atas nikmat yang luar biasa kepada mereka, kepada kita. Apa itu? Islam. Islam. Boleh rasa-rasa ya. Pertama, terkait dengan nikmat Islam, kita terlahir dari kedua orang tua yang Islam. Itu luar biasa nikmat. Ya, tak terlahir dari kedua orang tua yang nikmat, alhamdulillah. Sehingga surat At-Tur ayat 21 memberitakan yang lahir dari kedua orang tua yang Islam otomatis Islam, nggak perlu syahadat lagi. Dulu kan kita bertanya-tanya, orang masuk Islam tuh dibimbing syahadat, lah kita nggak pernah. Nah, surat At-Tur ayat 21 menjelaskan. Bahkan kalau kita coba lihat, itu adalah pilihan Allah. Kita terlahir dari kedua orang tua yang beriman. Itu pilihan Allah. Maka bahasanya begini. Dari sekian ciptaannya, kita dipilih oleh Allah menjadi ciptaannya yang manusia. Ya, namanya manusia. Itu dipilih. Dari sekian manusia, dipilih lagi kita menjadi manusia yang beriman. Itu dipilih. Sebab nggak ada mungkin kebetulan, nggak mungkin. Ya, dari sekian yang beriman, dipilih lagi kita. Kalau itu hari Jumat, termasuk orang-orang yang sholat Jumat. Kan ada yang nggak dipilih. Tuh, ada yang nggak dipilih. Nah, Anies tak dipilih oleh bangsanya, rakyatnya, tapi dipilih oleh Allah. Nggak dipilih oleh partai, tapi dipilih oleh Allah. Jangan Nis, jangan ngikutin gitu kurang. Iya. Wa ma anzala ala abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal kitab. Apa nikmat besar berikutnya? Yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya. Alladhi huwa sabab najatihim. Yang menjadi sebab selamatnya mereka, yakni kita. Wa fauzihim, keberuntungan. Alkitab Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, walam yaj'al lahu syai'an minal iwaji qat. Allah tak menjadikan, mengadakan, menyebutkan di dalam Al-Qur'annya, Alkitab, syai'an min, sedikit pun, al-iwaj kebengkokan. Bengkok makna physically bisa kita rasakan. Rel kereta lurus antara yang kiri dan yang kanan. Langkah kita lurus. Tidak ada benturan antara hak dan hak yang batil. Bahkan dalam konteks qayyimah sama lam yaj'allahi wajah, maksudnya tidak ada yang bengkok. Tidak ada yang batil. Batil lawannya hak. Tidak ada yang nggak benar. Semuanya benar. Kalau Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, benar. Bukan benar dari Allah saja,
tetapi luar biasa benar jika diamalkan. Fazaniyatu wazani fajlidu. Benar itu. Kalau saja diamalkan, melahirkan kebenaran, ketentraman dalam. Wa amruhum syura bainahum. Basicnya musyawarah menurut Al-Quran, demokrasi dalam Al-Quran itu musyawarah. Bukan seenak jidatnya. Benar itu. Maka ketika itu tidak diamalkan sebagai bagian dari kandungan Al-Quran yang tidak bengkok, apa jadinya? Boleh bayangkan. Tidak usah yang lain, Indonesia. Bentar lagi akan runtuh gitu kurang lebih. Walam yaj'al lahu iwaja walam yaj'al iwaj. Wal iwaj fil ma'ani kal iwaj fil a'yan. Bengkok dalam tataran makna itu sama dan sebangun dengan bengkok secara fisikly yang bisa dilihat oleh mata. Pancasila bukan cuma udah dibengkokin, udah diremes-remes. Ya betul. Belum lagi konstitusi, belum lagi undang-undang dasar, belum lagi hukum, belum lagi keadilan, udah dibengkok. Ya, tuh. Kayak begitu gambaran bengkok. Kita lihat pamannya tikungan jalan di puncak bengkok, itu fil a'yan namanya. Tapi yang bukan a'yan yaitu fil ma'ani itu yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, yang benar dijegal, yang batil jalan lenggang kangkung, gitu. Oke, wal muradu nafyul ikhtilaf fit tanaqud an ma'anihi wal fadhihi. Maksudnya lam yaj'al lahu iwaja qayyima, artinya tak ada pertentangan dalam Al-Quran, baik makna maupun lafaz. Ada yang bertentangan. Apalagi secara konseptual. Konsep paling pertama dan utama yaitu konsep ketuhanan akidah. Iya. Oke, berikutnya. Qayyiman mustaqiman mu'tadilan. Qayyim bisa artinya bernilai. Umpamanya kita lihat para pengamat politik. Semisal Faisal Assegaf, Rocky Gerung. Itu kata-katanya bernilai. Bernilai. Bahasa Al-Qurannya qayyim. Kalamuka qayyim. Kenapa? Karena lurus. Lurus antara yang diucap dan fakta. Benar. Nah, maka di sini disebut mustaqim, lurus. Ya, antara yang diucap dengan fakta. Mu'tadil, seimbang. La ifrata fihi wala tafrit. Tak berlebihan, tak ekstrim. Baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ifrat berlebihan. Aspek positifnya. Tafrit berlebihan. Aspek negatifnya. Nah, itu mustaqiman tengah-tengah. Ibarat timbangan, kalau kanan ini berlebihan kebaikannya, dipuja-puja sampai itu namanya ifrat. Jadi kalau negatifnya namanya tafrid. Fala ifrata fi mastamala alaihi minat takalif man'an lil masyaqqah wal haraj. Maka tak ada berlebihan ayat-ayat yang mencakup kewajiban. Ada berlebihan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Man'an lil masyaqqah. Kenapa enggak berlebihan? Pas karena menghindari, man'an mencegah. Sulit. Wal haraj berat. Tuh. Ada puasa enggak berat.
Ya, malah ada yang senang sholat, haji. Haji cuma setahun sekali, jauh banget kita. Zakat, enggak, orang itu kan bagi yang mampu saja. Cuma 2,5%. Itu namanya tidak ifrat. Baik. Wala tafrid fihi bi ihmal ma yahtaju ilaihi. Dan tidak ada sama berlebihan juga dari aspek negatifnya fihi, yaitu dengan ihmal, membiarkan sesuatu yang dibutuhkan. Siapa di antara orang beriman tak butuh sholat? Makanya dilarang. Tuh, dilarang tidak sholat agar menjadi seimbang. Itu maksudnya la ifrat wala tafrid. Wa faidatul jam'i baina nafil iwaj, maksud faedah menggabung antara lam yaj'allahu iwajah wa isbatul istiqamah dan qayyimah. Qayyimah, apa itu faedahnya? Takkid, pertugas. Ya, tegas. Farubba mustaqim la yakhlu min adna iwaj inda ta'ammul. Sebab berapa banyak sesuatu yang lurus itu tidak terhindar. Yakhlu tidak sunyi, tidak terhindar dari kebengkokan yang sangat sedikit, halus, tak kelihatan, enda ta'amul ketika diperhatikan. Kenapa? Karena begitu maka diperkuat dengan koyima. Ada tukang luar biasa profesional pasang keramik. Menurut kita orang awam, luar biasa, sempurna. Tapi ada itu mandor. Ah, ini kurang, dia ketok-ketok. Tuh, berapa banyak kesempurnaan, masih saja ada ketidaksempurnaan, kekurangan. Wakila qayyiman ala sairil kutub. Bisa jadi ada juga yang mengatakan qayyim maksudnya meluruskan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Musaddiq laha, yang udah bagus, musaddiq, dibenarkan. Syahidan, bahkan bersaksi Al-Quran dengan kebenarannya. Kutub yang sebelum benar dibilang benar. Kalau salah dibenarkan. Wakilah qayyiman bimasalihil ibad. Ada juga yang memaksudkan ewajan qayyima lurus demi kemaslahatan hamba. Wa ma la budda lahum minhu minasyara'i, dan syariat-syariat yang memang harus ada buat mereka manusia. Itu dia makna qayyim. Fayakunu wasfan lahu. Oleh karena itulah qayyim itu bagian dari sifat Al-Quran bitakmil, dengan fungsi menyempurnakan ba'da wasfihi bil kamal, setelah sebenarnya sudah sempurna. Taurat sempurna, Zabur sempurna, Injil juga sempurna untuk zamannya. Maka datang Al-Quran qayyim, menyempurnakan karena zamannya berbeda. Itu menguatkan qayyim. Liyunzira liyukhawwifa bil kitabil kafirin wa huwa muta'alliq bi anzal. Liyunzir, untuk memberi peringatan. Ya, pakai apa? Pakai Al-Quran. Siapa yang diberi peringatan? Al-kafirin, orang-orang kafir. Maka korelasinya dengan anzala. Diturunkan liyunzir. Liyunzir. Itu maksudnya. Ba'san azaban fil akhirah. Azab di akhirat. Milladunhu min kibalihi. Dari sisinya. Au min indihi. Dari sisi Allah. Ya.
Huzifal maf'ul awal li fi'li yunzir. Yunzir butuh dua maf'ul. Yang satu dibuang. Wa hadza min badi'il hasfi wa jalilil fasahah. Ini mengandung keindahan balaghah dan kefasihan. Buangnya aja balaghah. Ya. Li'anna al-munzir bihi huwal ghard al-masuk ilaihi. Sebab orang yang memberi peringatan munzir ini munzar kayaknya. Munzar. Orang yang diberi peringatan adalah merupakan objek tujuan yang masuk digiring kepadanya. Digiring maksudnya dituju. Ya, ayatnya kan begini. Liunziro ba'san syadida. Liunziro maf'ulnya dibuang. Al-kafirin. Sebab walaupun dibuang udah pasti dipaham. Tak mungkin memberi peringatan kepada orang yang beriman. Bukan. Baru wayunzirallah mana dia? Fakta sara alaihi, maka jadi qasar. Wadalla alaihi zikrul munzarin fi qawlihi, maka diperjelas dalam ayat berikutnya siapa yang dibuang, orang yang diingatkannya, yaitu kafirin. Kafirin secara khusus dijelaskan pada ayatnya yang berbunyi wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran ini memberi peringatan kepada mereka-mereka yang berkata Allah punya anak. Ya ampun, ini enak sekali ya kalau mereka belajar Al-Quran. Bohong semua. Dari mana ceritanya Allah punya anak? Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, ditangkap kesan bahwa berpikir materialistik mereka, ahlul kitab pada saat itu sedang berada pada puncak. Ya, ada akibat tak mungkin ada sebab. Maryam punya anak, tidak mungkin punya bapak, tidak mungkin, tidak mungkin. Itu pikir-pikir materialistiknya. Akhirnya dicari. Maka muncul 3 kelompok komunitas, 3 aliran. Satu mengatakan harus dicari bapaknya. Ada si Yusuf. Kayak model kita sekarang ini gini. Ya, masih gadis terus punya anak, cari bapaknya. Kalau perlu direkayasa, gitu kan? Itu berpikir materialistik. Yang kedua, si Yusuf udah mungkin. Ya udah Allah. Gitu. Baru yang ketiga, tidak. Itu bagian dari kekuasaan. Oke. Min ghairi zikril munzar bihi li taqaddumi zikrihi. Nah, ini liyunziral ladina qalu, tanpa menyebut mereka-mereka yang diberi peringatan. Kama dzakaral mubasyir bihi fi qawlihi, seperti halnya Allah menyebut kabar gembira dalam firman-Nya, wa yubasyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati. Mereka Al-Qur'an fungsinya memberi kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh. Apa? Kabar gembira annalahum ajran hasanah. Wal ajrul hasan al jannah, bahwa mereka mendapatkan balasan yang baik. Balasan baik maksudnya surga. Malahum bihi bihadzal qaul au bittikhazil walad wala li abaihim min qibalihim. Wal makna annahum yaqulunahu an jahlin. Malahum bihi ilm, artinya mereka berkata dulu, sekarang, dan akan datang berkata bahwa Allah punya anak. Itu bukan berdasarkan ilmu, doktrin dari nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka yang memberi doktrin itu pun tak tahu, tak bisa membuktikan Allah punya anak.
Udah segitunya bodohnya gitu kurang lebih. Yaquluna an jahlin mufritin, mufrid berlebihan. Wa tawahumim kazib, dugaan yang bohong. Au taklidan, atau ngikut saja, membeo. Lima sami'uhu, terhadap apa yang mereka benar, dengar min awailihim, dari nenek moyang mereka. Kayak begitu kondisinya, maka kata Allah, kaburat kalimat ay azumat. Kata-kata itu Allah punya anak. Diyakini kaburat, besar, dahsyat azabnya. Wal maksusu bidzam mahzuf. Sementara orang yang dicela dalam kata kaburat itu secara khusus eh, dibuang. Ay makalatuhum, ya, kata-kata mereka itu nih, habis baterai ya. Iya, kaburat kali, kata-kata dahsyat lagi. Iya. Eh, Iyakuluna illa kadziba, ma yakuluna fi dzalika illa makulan kadziban. Bohong. In bimakna ma, nafi. Tidak berkata kecuali bohong. Makanya nafi ada istisna, dulu belajar qasar. Diartikan cuma bohong yang mereka katakan. Bohong. Bakhi'un muhlikun nafsak auqatiluha. Tuh, paham kita makna. Bakhi artinya membinasakan nafsak dirimu. Ala asarihim ay mim ba'dihim, setelah mereka, ya, paham, setelah mereka diajak, usaha ngajaknya maksimal tapi tak berhasil, kemudian habis itu sedih, habis itu sedih itu ay mim ba'di tawallihim anil iman, yaitu setelah mereka berpaling. Al hadis Al Quran, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim iyaquluna illa kadziba. Al hadis Al Quran, asafa ghaizan wa huznan minka. Asafa artinya ghaiz, ghaiz artinya marah. Beda dengan ghadab, marah juga murka. Ghaiz itu marah yang ditahan. Nabi marah, nggak kayak marah yang dilampiaskan, ditahan. Tuh ada makna itu di dalam kata asafa. Wah, husnan, sedih. Iya, sedih ditahan. Kan sama dengan bunuh. Iya, tidak. Lihir sika, kenapa begitu? Karena ambisimu ala imanihim, atas iman mereka. Wal asaf al mubalagha fil husni wal ghadab. Asap itu artinya sedih dan marah yang berlebihan tapi ditahan. Ya, kayaknya penting disertakan kata ditahan. Ma'alal ardi minal hayawan wan nabat wasyajar wal anhar wa ghairi dzalika. Semua yang ada di muka bumi, maksudnya binatang, tumbuhan, pepohonan, sungai, itu zina. Zina artinya hiasan. Hah? Zinatul kawakib. Nah, itu langit dihias pakai bintang-bintang. Zina. Ada hubungannya dengan perbuatan zina? Ada. Ya, ada. Linabluwahum linaktabiran nas, untuk menguji. Jadi keindahan saat kita jalan-jalan itu bagian dari ujian. Membuat kita menjadi dekat dengan Allah atau menjadi lupa dengan Allah. Bagi orang yang beriman, insya Allah menjadi tambah dekat dengan Allah. Kita melihat air terjun, subhanallah. Melihat ombak di pantai, subhanallah. Melihat yang lain-lain, semuanya subhanallah. Dan alhamdulillah itu ujian termasuk yang lulus.
Nazirina ila natijatil ikhtibar. Nazirin yang melihat hasil ujian. Linabluwahum ya ayyuhum ahsanu amal. Siapa? Di antara mereka yang amalnya bagus. Ucapan itu amal. Belum lagi memang amalan hakiki. Dalam berjalan ketemu orang membutuhkan sumbangan, bantuan, kita bantu. Umpamanya. Ayyuhum ahsanu amala fi ta'atihi. Ta'atihi saling memberi. Wa huwa min zuhdin wa huwa man zahada fihi. Yaitu siapa yang zuhud. Zuhud yang memandang apa namanya segala sesuatu itu sekedar cukup, tidak berlebihan. Itu keluarga ya udah cukupnya segitu segitu. Jangan berlebihan, luar biasa itu. Para Sultan Andara luar biasa. Itu garasinya kayak showroom, terminal. Dipakai-pakai. Itu banggakan. Alhaakumut takatsur. Ya, sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Udah di kalangan mereka satu sama lain saling saling bangga, luar biasa. Iya. Walam yaktar bihi, tak tertipu. Wasarrafahu ala ma yanbaghi minal itqan. Dan kalau memang ada, dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bumi yang indah, luar biasa, kemudian so'idan, menjadi debu. Turoban, so'id turob, abu. Juruza yabisan, kering. La nabata fihi, tandus. Itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Ya, kuasaannya bahwa dia mampu membangkitkan. Baru timbang hidupin yang mati, gampang. Itu lebih dahsyat. Indah terus dijadiin tandus. Tandus terus dijadiin indah. Sehingga viral bagian dari tanda-tanda kiamat. Kalau padang pasir menjadi padang rumput. Ya. Wow. Sehingga ketika turun hujan kemudian gunung-gunung bebatuan jadi berumput, pepohonan jadi hijau, viral ditengarai sebagai tanda kiamat. Oke, kita tua aja dulu muda gagah terus jadi keriput itu aja udah tanda kiamat. Ngapain jauh-jauh nyari tanda kiamat? Adalah kiamat. Iya. Baru masuk tafsir Al-Bayan. Nah, coba. Saya berikan kesempatan untuk Oh bertanya. gitu ya. Iya. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau kurang jelas bisa diperjelas. Jauh ini kita belum memasuki tafsirnya. Kita baru tadi memulainya dengan aspek qiraat, perbedaan baca dari imam, kemudian Itu mah kayaknya nggak ada yang ditanya. ini dengan yang tanya ya Arab dah balago. Kalau Apalagi balago, nggak ada yang ditanya, udah di luar kepala semua. Rodat nggak ada ya? Rodat. Baik, kalau tidak ada, kita bisa lanjutkan ke pembahasan tafsir ini intinya. Iya, Tafsir wal bayan. Tafsir wal bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ini menarik. Yahmadullahu ta'ala nafsah. Allah memuji dirinya. Yang memuji dirinya atas perbuatannya ala inzalihi kitabahul aziz.
Perbuatannya apa? Yang dia puji sendiri, menurunkan kitab. Al-Aziz yang kokoh, akurat, tak ada batil, semuanya benar. Kepada siapa? Ala Rasulihil Karim. Salawatullahi wassalamu alaihi. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai. Belum ngebayangin gitu. Kalau Allah memuji dirinya. Bagaimana menggambarkan Allah memuji dirinya nggak sampai kita. Tetapi kita akan sampai ketika kita pahami dalam rangka mengajarkan. Memuji pada kita. Ya, diteruskan akhrajan nas minadh dhulumati ilan. Sebab Al-Qur'an itu bisa mengeluarkan manusia dari gelap berpikir kepada terang kebenaran. Haitsu ja'alahu kitaban mustaqiman. Apalagi yang membuat dia memuji dirinya, menurunkan kitab, mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang benderang. Dan kitab yang diturunkan itu mustaqim. La wijaj fihi. Apalagi turun dalam tempo 23 tahun kurang lebih. 22 tahun, sekian bulan, sekian hari. 23 dilengkapi. Nggak ada yang bertentangan. Turunnya juga sesuai dengan peristiwa. Terus dibimbing Nabi Muhammad, si sekretarisnya, oleh malaikat Jibril. Ini ayat turun, taruh di sana ya. Setelah itu. Turun lagi, turun, taruh di sana ya. Luar biasa. Ya. La wijaja fihi wala zaikh. Tidak ada kebengkokan wala zaikh, kemiringan. Zaikh begini. Bapak Ibu berangkat ke LBIQ. Ada yang bisikin. Kita ke Tamsit aja. Miring kemana tuh pikiran kita? Tuh. Itu namanya zaikh. Maka ada orang-orang kelompok yang mensikapi Al-Quran, ayat-ayatnya yang mutasyabih. Ada orang-orang yang pikirannya miring. Umpamanya di Al-Quran ada kata wajah. Tuh, miring. Oh iya, Allah punya wajah. Punya tangan. Oh, punya tangan. Dia pegang. Itu miring. Nah, sekarang juga kita suka begitu. Miring kemana itu? Keputusan hakim, keputusan MA, keputusan MA. Ya kan pikiran itu miring. Maka nanti mudah-mudahan dibangkitkan dalam keadaan miring. Ya. Kayak bal yahdi ila siratal mustaqim. Ini bagian yang dipuji oleh Allah buat dirinya. Al-Quran diturunkan menunjukkan orang-orang ke jalan yang lurus. Famakna qawlihi walam yaj'al lahu iwaja, maka makna firman-Nya yang berbunyi walam yaj'al lahu iwaja, ay lam yaj'al fihi iwajajan. Tak ada dalam Al-Quran yang dia turunkan kepada Nabi Muhammad, dia sendiri memuji dirinya dan mengaguminya. Tidak ada sedikit pun kebengkokan, kemiringan. Walamailan, sama kemiringan. Bal ja'alahu mu'tadilan mustaqiman. Tapi dia jadikan itu seimbang, mustaqim, lurus. Al-Fatihah pertama itu mengajarkan manusia. Iyyaka na'budu, kan manusia yang diajarkan. Maka akhirnya surat An-Nas tentang manusia. Sehingga seorang pakar Al-Quran bernama Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, dia mengkonklusikan Al-Quran adalah kitab manusia. Bahkan kemanusiaan. Ada orang yang kayak binatang bisa dimanusiakan dengan Al-Quran. Gitu.
Dan memang Al-Quran ceritanya bukan tentang yang lain, tentang manusia. Manusia saat awal diciptakan dari sperma, kemudian alaqah, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian idham, fakasawnal idham lahma, terus ditiupkan ruh, lalu jadi bayi, terus gede, remaja, menikah, jadi bapak, terus punya cucu, terus kakek-kakek sekarang. Siapa itu kalau bukan manusia? Nanti meninggal manusia, masuk kubur. Siapa yang masuk kubur? Manusia. Alam barzakh. Lalu dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Manusia. Manusia, kita manusia. Akhirnya nanti ada hisab, ada timbangan, ada siratal mustaqim. Akhirnya di neraka, di surga siapa itu? Bukan manusia. Ya, luar biasa kalau kita nggak kagum. Allah sendiri kagum, dia puji dirinya. Iya. Walhamdu ma'nahu asyukru wassana bil jamil, dengan kebaikan jamil, atas perbuatan as-sadir yang muncul bil ikhtiar minallahi ta'ala. Allah ciptakan kita itu atas dasar pilihan. Allah ciptakan alam semesta atas dasar pertimbangan dan pilihan. Allah pilih manusia sebagai khalifah atas dasar pilihan. Enggak salah, enggak mungkin ada pilihan Allah yang salah. Pilihan manusia yang salah. Pada salah milih. Ya, yang tukang bohong masuk gorong-gorong dipilih. Benar apa salah? Salah milih. Kalau salahnya karena tidak tahu, itu terpuji loh. Tapi salahnya karena tahu. Kenapa dia pilih juga? Karena ada kepentingan. Apa kepentingannya? Dunia. Pertama jabatan. Kedua harta. Ketiga keamanan. Itu keamanan di dunia. Dia nggak pikirkan keamanan nanti di akhirat. Kan luar biasa. Ya, kita kembali sih. Jadi alhamdulillah Allah memuji dirinya dalam rangka dia mengajarkan kepada kita. Seolah dia berkata, tuh aku saja aku memuji. Masa kamu nggak muji atas ciptaan alam semesta dan lain-lain. Walhamdu ma'nahu asyukru. Ada orang bawain sayur sebelah. Terima kasih enggak? Terima kasih. Apa bilang? Alhamdulillah. Terima kasih. Itu asyukru wasana bil jamil. Dengan kebaikan. Dan kebaikan itu muncul dari pilihan si tetangga sendiri. Ada kebaikan tapi bukan pilihan dia. Dia cuma tugas doang. Ngapain terima kasih. Kasih-kasih sembako. Emang punya dia itu? Bukan. Itu bukan pilihan dia. Ya, ada rasa terima kasih enggak? Enggak. Ngapain? Makasih. Nah, ini bil ikhtiar min Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala mahmud ala kulli hal. Dari kata alhamdulillah memberi informasi, dan memang perbuatan Allah semuanya terpuji. Terpuji. Dulu saya pernah bilang, nanti pada tataran tertentu kalau ada yang meninggal bukan lagi innalillah. Itu kan perbuatan Allah. Mana ada perbuatannya yang tak terpuji. Siapa lagi yang menyebutkan itu adalah musibah? Kan luar biasa salahnya. Perbuatan Allah dibilang musibah. Kan menyematkan kata negatif kepada Allah. Oleh karena itu menjadi harus terterima bahwa itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan cuma alhamdulillah, apalagi dalam konteks fakta sejarah, Nabi mendengar, Ali mendengar ada musuhnya yang meninggal. Bukan cuma alhamdulillah, tapi sujud syukur. Itu bagian dari bab sujud syukur. Sujud syukur. Kita tunggu aja kapan ada sujud syukur nasional. Ya, kalau si Anu itu jadi digantung, itu sujud syukur. Iya, tunggu aja, pasti. Siap-siap sama nasi kuningnya, jangan sujud syukur doang. Habis sujud kelamaan nggak ada nasi kuning, nggak. Iya, masya Allah ini, alhamdulillah. Iya. Wallahu taala mahmud ala kulli hal, terpuji. Wa yahmadu nafsahu ahyanan, kadang dia memuji dirinya. Inda fawatihi suwar wa khawatimiha,
baik di awal surat maupun di akhir. Li ta'limil ibad nih baru. Untuk mengajarkan kepada para hamba kaifa yahmadunahu ala ni'amil jalil. Bagaimana si hamba memuji Allah atas nikmat yang dahsyat, tinggi, besar, luar biasa. Allati an'ama biha alaihim. Yang Allah berikan kepada mereka, kepada kita. Wa min ahammiha nikmatul Islam. Di antara sekian nikmat itu Islam. Sebenarnya begini. Nikmat pertama hidup. Baru kemudian. Nikmat pertama hidup. Gak ada artinya itu hidup kalau tidak Islam. Baru terasa. Ya, baru terasa. Nikmat pertama adalah Islam. Hidup kalau nggak Islam. Kerjanya bohong melulu. Bohongin orang se-Indonesia. Sedunia. Ya. Enggak dianggap hidup oleh Allah. Mati itu dia. Dan yang dimaksud mati apa hatinya? Nikmatul Islam wa ma unzila ala abdihi Muhammad. Itu nikmat kedua Al-Qur'an. Minal kitab yaitu Al-Qur'an alladzi huwa sababu najatihim. Itu yang menyebabkan kita menjadi masuk surga, selamat dari neraka dan menang yaitu masuk surga. Mudah-mudahan nggak keliru kita melihat nikmat. Ya. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu ay mustaqiman. Wa ata bihadhihi sifah ba'da nafil wujud litakid. Sifat qayyim ini disebut setelah tidak memiliki kebengkokan, maksudnya litakid. Farubba mustaqim masyhud lahu bil istiqamah. Berapa banyak sesuatu yang kita lihat kasat mata sebagai lurus, sempurna, la yakhlu min adna. Coba diangkat dikit. Tidak dijumpai sedikit pun, ada rendah, sedikit pun kebengkokan, endal fahsi wal ikhtibar, ketika diteliti dan diuji. Ternyata ada yang kurang. Kayak tadi ilustrasinya. Pasang keramik, luar biasa. Pasang bata, pasang pondasi. Ya, bikin apalah gitu. Bikin kusen. Jatuhnya ada. Gitu kurang. Oke, wakila maknahu qayyiman ala sairil kutub. Ada juga yang memaknai qayyim maksudnya itu lurus, meluruskan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Musaddiq membenarkan. Syahidan bisihatiha dan bersaksi benarnya kitab-kitab yang wakila qayyiman bimasalihil ibad. Ada juga yang memaknai qayyim maksudnya meluruskan kemaslahatan hamba. Apa contohnya? Luar biasa belum beriman nilai nilai sosialnya tinggi sekali, diluruskan iman dulu. Ada orang yang teriak-teriak kami beriman, diluruskan. Belum, kamu belum beriman, kamu baru Islam, gitu kurang lebih. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Wa ma la budda lahum minhu minasyara'i. Dan syariat-syariat. Ini maksudnya qayyiman, syariat-syariat yang memang diperlukan untuk kemaslahatan hidup manusia. Kitab-kitab suci dan nabi sebelumnya membawa akidah. Nggak berubah dia. Zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir. Yaitu la ilaha illallah. Tapi syariat kan perlu disempurnakan. Sesuai dengan kebutuhan zaman dan meningkatnya komunitas manusia. Liyunzira ay liyukhaffifal ladzina kafaru bil kitab adaban syadida. Liyunzir artinya untuk memperingatkan ya, orang kafir dengan Alkitab ini bahwa nanti ada azab yang pedih, waqubah, balasan ajilah yang spontan di dunia. Wa huwa nakal. Nakal itu artinya balasan, jaza. Wa ajilah fil akhirah.
Dan azab yang ditunda, yaitu di akhirat. Apa itu? Nar jahannam. Wa qauluhu min ladunhu ay sadiran min indillahi ta'ala. Jadi ini ingin menjelaskan azab yang nanti diterima, pahala balasan baik yang diterima, itu memang semata-mata dari Allah. Bukan dari si A, si B, si C, bukan sama sekali. Sebab yang menentukan, yang merajai hari itu, yang menjadi hakim pengadilan adalah Allah. Semuanya nanti dibabat habis yang waktu hidup di dunianya sok benar, sok jago, sok benar, sok pinter, ajar semuanya mau. Wa yubasyirul mu'minin bihadzal Qur'an. Dan tujuan diturunkannya memberi kabar gembira kepada orang beriman. Alladzina da'amu imanahum, yang memperkuat keimanan mereka dengan amal soleh. Annalahum masubah jamilah indallah. Bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang indah di sisi Allah. Apa itu? Wahiyal jannah. Yaitu surga. Darul muttaqin al-abror. Rumah, tempat tinggal orang-orang yang bertakwa dan yang baik-baik. Wadarul khulud abadan. Kekal di dalamnya. Lil muhsinin al-akhyar. Tentu bagi mereka bertakwa, baik dan penuh ihsan. Baik-baik akhirat. Fal ajrul hasan al jannah. Maka balasan baik itu adalah surga. Makitsina fihi abada. Alhamdulillah. Sampai situ tuh diberi tanda. Baik. Makisin. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz atas Oh, subhanallah. penjelasannya. Kita buka kesempatan kembali untuk berdiskusi atau bertanya terkait dua ayat tadi yang sudah ditafsirkan, ayat 1 sampai ayat 2. Dan pekan depan kita lanjutkan tafsir ayat 3 dan selanjutnya. Akan bagi Bu Hilwane. Nyimak Ustaz, nyimak. Nyimak. Dia udah itu, udah hafal serta. Jadi Ustaz, silakan Bu Ika. Iya. Nanya tadi. Ya. Iya. Silakan Bu Ika. Kenapa Ustaz? Halo? Ya, silakan. Oh iya ya. Iya, kan tadi Allah, alhamdulillah kan Allah menguji dirinya sendiri gitu Ustaz. Jadi di Quran ada ininya nggak Ustaz? Maksudnya kalau kayak subhanallah kan ada kayak amarnya gitu, fasabih gitu Ustaz, atau apa sabaha gitu. Nah kalau alhamdulillah ini di Quran ada amarnya nggak buat manusia gitu? Maksudnya pujilah Allah gitu Ustaz. Iya. Bagus sekali ini. Itu gimana Ustaz? Penjelasan. Balago yang jawab. Alhamdulillah bentuknya khobar. Tapi maknanya insya. Maka kalau dibahasakan dengan bahasa kita, ketika baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka perintahnya tersirat, apa itu? Kalau engkau mau muji, pujilah Allah. Itu perintah. Itu perintah. Dan bukan cuma itu. Semua perintah itu tuntutan bahasa. Saya berilustrasi begini. Antara perintah yang eksplisit, tersurat, dan yang tersirat. Di belakang rumah ada jalan setapak. Tuh orang lewat sambil buang sampah. Terus ditulis di tembok rumah kita. Jangan buang sampah. Tuh larangannya jelas, jangan. Tapi masih buang juga. Udah diganti tulisannya. Nggak pakai jangan. Yang buang sampah di sini anjing.
Ada larangan apa enggak? Secara tersurat tidak ada. Tapi secara tersirat ada. Halus Allah. Dari aspek bahasa lebih tinggi. Semua dalam Al-Quran. Contoh lain dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuh. Allah tak merubah satu kaum, satu individu, satu bangsa, satu kelompok, kecuali dia merubah dirinya sendiri. Itu kan khobar bentuknya. Kasih tahu. Emangnya Allah sekedar ngasih tahu. Maka di balik itu ada perintah. Lakukan perubahan. Ya, aku itu koalisi perubahan. Dalam rangka mengamalkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Atas perintah itu. Semuanya begitu. Alhamdulillah. Ketika subhanallah juga, itu saja nggak perlu sabbihisma rabbika, itu saja udah mengandung perintah. Aku saja kagum mengisra dan memi'rajkan Nabi. 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha. Terus itu batas ruang yang tak ada ruang di atasnya lagi. Antara langit 1, langit 2 isinya sama. Isinya sama dengan langit 1. Bintang-bintangnya, jumlah benda langitnya. Nanti langit ketiga juga begitu, keempat. Silakan aja ikutin hayalan, pikiran. Kayak hayalan aja nggak sama. Maka Allah kagum. Subhanallah. Gitu kan? Di balik itu menurut Balaghah juga, aku saja kagum. Kamu kagum dong. Malah ngenyek. Ngenyek ada Isra Mi'raj dibilang Nabi mimpi. Mimpi itu mah, mimpi. Iya kan bi'abdihi. Allah udah antisipasi. Maka dia menggunakan kata abdihi. Itu bagian dari antisipasi kalau ada orang menganggap itu mimpi. Kalau mimpi mah bukan bi'abdihi. Hambanya. Yaitu fisiknya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya, Bu, kajian bahasa karena Al-Quran petunjuk bentuknya bahasa, pendekatannya harus bahasa. Di balik setiap informasi itu ada perintah, ada larangan. Iya. Allah a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz. Boleh. Iya. Kalau baca ayat 1 dan 2 ini yang mana yang lebih kuat gitu Ustaz? Maksudnya baca sampai 2 atau baca 1 berhenti habis itu baca 2 gitu Ustaz. Kan ada setengah tuh Ustaz ya kan, habis Iya. wajah koyima gitu. Karena itu ada penjelasannya nggak gitu Ustaz? Maksudnya mana yang lebih utama gitu? Bagusnya tuh kita baca sampai koyima atau kita berhenti di iwaja nanti koyima mulai lagi dari baru gitu Ustaz. Yang mana yang lebih kayaknya lebih utama gitu Ustaz ininya dari segi makna dan bacaannya gitu Ustaz. Ada dua-dua yang bacanya. Ada berhenti di wajah, ayat yang di koyima. Semuanya berpulang kepada pemaknaan yang membaca. Ketika sambil baca dia memaknai secara dalam yang sudah kita pahami maknanya, qayyima, terus ibtida, qayyimali. Nah, gitu. Terus kalau nyambung wajang qayyima, wajah yang kedua, wajah qayyim, nggak apa-apa. Ya. Jadi wakaf dalam konteks itu menyesuaikan makna. Ini nggak ada tanda wakaf. Ya, ini wajah. Qayyimal lidra. Nggak ada wakaf. Andalau ajran hasan. Akisina fihi abada. Ya, jadi mudah-mudahan kita berdasarkan ya pemaknaan.
yang alhamdulillah sudah kita lintasi pemaknaannya. Beda dengan kalau bacanya jamaiyah, rombongan bacaannya. Harus sesuai dengan biasa rombongan membaca. Wajah barang berarti. Terus qayyiman liunziraba. Iya, nggak ada masalah. Ada lagi? Baik, tidak ada kayaknya, Ustaz. Itu di tanda ada kata sin. Sin itu bukan tanda wakaf. Itu yang tadi disinggung oleh Qiraat Wahwa Zuhaili, saktah. Ya, saktah. Kalau mau berhenti, berhenti sebentar. Tanpa ambil nafas. Iya. Hanya Katanya, silakan Bu Hilwani. kalau tanda-tanda itu saktah itu Ustaz, Iya. dari ahli kiroat atau dari bimbingan Nabi Ustaz? Oh iya. Saktah sama dengan tanda wakaf dan ibtidah Hmm, dari Nabi. dari Nabi. Kemudian iya, itu Hmm, namanya tauqifi. hmm, Tauqifi emang dari Nabi, bukan inisiatif dia, itu dari Jibril. hmm, Jibril dari Allah. Di mana wakaf, di mana ibtidah. Baru kemudian sampai kepada para ulama, dia yang berinisiatif memberikan tanda wakaf. Iya. Kalau akhir ayat bukan tanda wakaf, itu mah tanda akhir ayat. hmm. Iya, Ya, iya. kalau Wallahu misalnya kan seperti itu, saktah a'lam. juga kan tandanya umpamanya dari Nabi. Berarti kalau kita baca sesuai dengan yang tertera gitu, ada sakta ya kita baca sakta. Berarti Iya, maksudnya ada pahalanya gitu Ustaz. Maksudnya bersaktah pun ada pahalanya gitu Ustaz. Ya. pahalanya yaitu ilmunya. Hmm. Kita amalkan pahala. Iya. Itu pada Hmm. ilmunya. Iya. Ini saktah nih, terus diamalin. Iya. 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 Di pahalanya Iya. pahala umroh, Ustaz. Iya, iya. Ini Tapi ini ketahuan menarik dari ya, jadi cuma apa namanya Imam Hasim aja ini yang pakai saktah, yang lain enggak ya ini. iya. Imam Jamal pakai. Ya, 6 imam berarti tidak, Ustaz. Ya kan, karena disebut Iya, waqa'a al-baqun fi ghairi sakat gitu. iya, Jadi benar. Iya. imam lainnya tidak ada saktah. Oh, iya. Baik, ada lagi yang Nah, disampaikan? Ustaz, Oh, lagi silakan. Ustaz. Kan kita ngajarin ngaji nih tuh di surat Al-Kahfi ini. Nah, sebaiknya jamaah kita kan umum nih, belum ngerti bahasa lah gitu, baca-baca aja gitu maksudnya. Apakah kita Iya. ngajarinnya saktah atau kita ngajarinnya berhenti atau gimana, Ustaz? Jangan diajarin dulu. Ya, ngajarin baca yang betul aja. Iya, maksudnya di koimannya itu iwaja itu kita berhenti aja iwaja, nggak usah saktah gitu. Iya, iya. Nah, Ya, jangan berhenti aja. diajarin dulu. Kalau diajarin juga, itu namanya bocah kecil dikasih sambal. Bagi bocah kecil, sambal itu racun. Hmm. Pun cabe, Ustaz. Nambahin puyeng gitu, Ustaz ya? Itu kurang lebih. Iya. Ya jadi udah kita itu aja wakaf aja gitu ya.
Alhamdulillahi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wakaf Ustaz Iya ya. benar. Luar Iya. biasa. Langsung qayyimul yunzir. Kalau kecuali kita baca sendiri, umpamanya kita baca sendiri nih. Ya, boleh kita pakai sakta Ustaz ya. Iya. Ya. Iya. Ya, makasih Masya Ustaz. Silakan Pak Jadi. Sebetulnya sama nih tadi dengan Bu Ika. Dan Bu Ika tuh nanyanya tadi sampai dengan koyima atau sampai dengan iwaja. Kalau ngelihat gini ada tanda sakta, jadi sebetulnya sih lanjut sampai koyima ya Pak ya, Ustaz ya. Betul nggak? Pendapat saya betul nggak? Sakta mah enggak, sakta mah berhenti beda ya. Iya, jadi Oleh artinya karena itu kalau mau lanjut qayyimah maka ada sakta. ada sakta. Ada sakta. Tapi Tapi kalau mau berhenti di wajah nggak ada sakta. nggak ada sakta. Tadi kan pertanyaannya Bu Ika, sebaiknya berhentinya itu kita di iwaja atau di koyima, kan? Itu berhenti, bukan sakta. Tapi kalau kita pakai sakta, kalau sakta itu nyambung. Berarti nyambung. Koyima. Iya. Bu Iya, Ika nyambung. Bu, yang saya tangkap loh. Bu Ika tadi nanyanya, sebaiknya itu kita berhenti di koyima karena kita menggunakan sakta, atau kita berhenti saja di wajah gitu kan Pak. Nah, kalau berhenti di koyima berarti ada sakta. Maka wasol nyambung. Ya. Itu boleh Ustaz ya? Iya, sakta itu berhenti lebih utama lebih utama mah kalau saya tergantung pemaknaan. Oh gitu. Iya. Tapi ya kalau nafasnya panjang dan enak membacanya, tentu enaknya di koyima ya, Ustaz ya. Iya, tapi juga kan napas panjang umur harus panjang. Kalau napas doang umur harus panjang, Pak. Kan umur panjang perlu napas juga, Ustadz. Kalau nggak ada napasnya nggak ada umur panjang, Ustadz. Ada. Kan ahya. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Tuh hidup itu. Oke. Ya, Masya Allah, luar biasa ini. Baik. Baik. Terima kasih Ustadz dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada Zoom ini. Dan ilmu yang kita pelajari sangat bermanfaat sekali untuk menambah kita. Kita sempurnakan kajian ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.